Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Roh Kudus, tolonglah kuasai roh jiwa tubuh kami, sucikanlah hati pikiran kami dengan darah Yesus. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu, berfirman, beri kepada kami semua di ruangan ini roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, supaya kami mengerti firman-Mu, mengenal-Mu dengan benar. Urapi hamba-Mu secara khusus, dan firman-Mu teguhkan dengan tanda-tanda mujizat, sehingga ketika firman-Mu diterima, Roh-Mu bekerja, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan, iman kami timbul, dan kami diselamatkan, dipulihkan, dan diberkati. Dalam Yesus kami mau bersuka cita karena Engkau ada di sini. Dalam Yesus kami berdoa, berfirman-Lah yang siap boleh berkata amin.
Silakan dulu, Tuhan memberkati. Bisa kasih treble-nya sedikit. Hai, suara tajam. Ya, suara tajam dari mic saya ini. Treble atau hai-nya naikkan sedikit. Nah, yang dengung itu apa? Bassnya ya? Atau dari itu ya? Enggak. Itu ya? Jadi nggak bagus suaranya. Iya, segitu. Iya, bisa lah begitu. Shalom. Selamat Natal. Natal ada dua sikap orang ketika menyambut Natal. Natal itu kan Yesus datang lahir dari manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi ketika Yesus datang, ada dua sikap manusia menerimanya atau mendengar dan menyambutnya. Ada yang menolak, bahkan sampai ada marah sekali, bahkan sampai marahnya dia sampai bunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Itulah Raja Herodes. Dan banyak lagi, ya. Tapi yang menerimanya itu ada orang sangat pintar, sangat kaya, sampai orang miskin bersukacita. Haleluya. Berharap kita adalah bagian yang menerimanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus diterima, firman-Nya diterima, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan berjanji kepada yang percaya akan ditebus, diampuni dosa, mengaku dosa, dan orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang artinya kita tidak akan masuk neraka karena dosa kita lagi, karena Tuhan sudah menebus di atas salib. Kita percaya. Nah, bagi kita Natal, kalau sudah percaya terima Yesus, bagi kita Natal adalah menerima Yesus untuk kita disiapkan menyambut Dia datang kembali. Bagi yang belum bertobat tentu harus menerima Yesus lahir di hatinya. Bagi yang sudah Yesus lahir di hatinya, Tuhan mau kita hidup di dalam Yesus supaya kita dipulihkan, disempurnakan untuk siap menyambut Yesus datang kedua kali. Yesus sudah pernah datang pertama kali, itulah Natal, dan Yesus akan datang kedua kali, itulah hari kiamat. Kiamat itu mengerikan bagi tidak menyambut Yesus yang percaya pada Yesus, tetapi hari Natal itu atau hari kiamat itu adalah hal yang sangat bersukacita bagi yang percaya, karena tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi ada kematian setelah itu, tidak ada lagi air mata, semuanya jadi indah sempurna. Haleluya. Jadi kita ini detik-detik dipersiapkan Tuhan menyambut Yesus datang kembali. Bagi yang belum bertobat percaya, mereka harus siap menyambut Yesus dalam hatinya. Amin. Hari ini panitia memberi tema Natal dari Roma pasal 12 ayat 9. Walaupun baru ini dikasih, harusnya jauh sebelumnya diberitahu temanya. Tapi kalau saya kapanpun siap sebenarnya, ya kan? Jadi, oh ini temanya, kemana maunya, lalu saya siapkan dalam waktu 4 menit. Tapi jangan dicontoh, Pak. Ini orang-orang tertentu bisa. Haleluya. Haleluya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lalu dikatakan subtema bersama perayaan Natal ini, jadilah pemuda-pemudi Kristen yang mendahulukan hormat, tertekun dalam doa, serta selalu melayani. Wah, mantap sekali ya. Berarti muda-mudi di sini rajin gereja semua ya.
Haleluya. Memang kalau muda-mudi bangkit, wah dahsyat itu gereja. Kalau sempat muda-mudi nggak bangkit, orang tua pun koyong, bingung. Ya, orang tua pun jadi gimana? Karena apa? Karena orang tua memiliki kekuatan dan orang tua adalah harapan ke depan. Kalau dibilang generasi yang akan datang atau penentu ya, itu sebabnya tahun depan kita wilayah DPD Labuan Batu akan menggerakkan Departemen Pemuda Remaja, menggerakkan Departemen Kaum Ibu, menggerakkan Departemen Pelayanan Anak Sekolah Minggu, dan sekaligus membangkitkan, memperlengkapi lebih mantap lagi para pelayan-pelayan untuk mempersiapkan diri menyambut Yesus kembali datang. Haleluya. Jadi kalau seperti ini temanya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu saudaraku, orang-orang yang sudah bangkit dan mau menjadi berkat. Ini pasti orang yang sedang dan terus akan memberkati, menjadi berdampak, berpengaruh sekali di dunia ini. Karena jarang-jarang ada orang muda atau manusia di muka bumi ini yang mau menjadi berkat, yang mau menjadi pengaruh, jarang. Ya, tapi kalau setiap anak Tuhan mau menjadi berkat dan pengaruh, itu menggemparkan dunia. Indonesia sampai dunia gempar gara-gara Ahok, satu-satunya pejabat yang tidak korupsi di Indonesia yang terang-terangan berani menantang para koruptor dan menjalankan kekuasaan untuk memberkati, khususnya di Jakarta, itu gempar. Memang ada orang yang benci sehingga dia difitnah lalu dipenjarakan, tapi itu menjadi sejarah bagi Indonesia. Gara-gara dia kumpul berjuta-juta orang di Jakarta untuk meminta supaya Jokowi kasih, supaya Ahok dipenjarakan. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk memenjarakan Ahok. Artinya kalau Ahok itu biasa-biasa, tidak hebat, tidak dahsyat, mungkin ya kan, banyak penjahat pembunuh nggak pernah viral ya kan. Tapi Ahok viral sampai Amerika bilang, pindah ke sini, kami jadikan kamu jadi warga negara kehormatan di Amerika. Oh, itu luar biasa. Kenapa orang melihat dia? Bukan karena dia profesor, bukan karena dia terlalu pintar di dunia atau terlalu kaya, bukan pengusaha hebat, bukan pemimpin yang luar biasa. Waktu itu hanya dia wakil gubernur dan menjadi gubernur menggantikan Jokowi. Tetapi karena kejujurannya, karena karakternya, Jakarta mengagumi karya-karya. Karena dia tidak mau mengkorupsi, tapi dia mau melaksanakan tugasnya dan dia memajukan Jakarta dengan segala cara. Dan bersama itu juga Jokowi yang sekarang jadi presiden juga melakukan hal-hal yang baik dan memajukan Indonesia sehingga seluruh dunia menghormati presiden kita Jokowi. Walaupun banyak orang-orang yang benci dia akan terus merongrong dia, bahkan bilang supaya dia turun, mereka bikin demo. Padahal seluruh dunia orang-orang baik, orang-orang pintar mengatakan presiden terbaik dalam sejarah di dunia termasuk Indonesia adalah Jokowi Widodo. Orang yang membuat gempar Indonesia adalah Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Haleluya. Kenapa? Hidupnya menjadi berkat. Ketika dia melakukan sesuatu, dia jadi berkat. Dan dia jujur. Dan dia bilang, semua ditangkap koruptor. Koruptor sampai pejabat hebat itu tangkap di penjara. Dan itu membuat seluruh dunia terheran-heran. Karena Indonesia dalam sejarah adalah negara terkorupsi.
paling banyak korupsinya. Tapi oleh seorang presiden, seorang gubernur melakukan tindakan baik dan jujur, karakternya luar biasa, sehingga itu menggemparkan sampai Indonesia menjadi presiden G20 yang baru-baru ini di Bali ya, sehingga Amerika hormat sama Jokowi. Amerika adalah negara superpower dan ekonomi Indonesia termasuk terkuat di Asia bahkan di dunia. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mereka jujur melakukannya, bukan istilahnya pura-pura supaya nanti dipilih dia 2 periode, pencitraan, bukan. Dia betul-betul melakukannya karena dia sayang sama masyarakat Indonesia. Dia berkali-kali pergi ke Papua. Dalam sejarah Indonesia belum pernah presiden ke Papua, tapi Jokowi sudah berkali-kali, sudah lebih dari 5 kali ke sana. Sehingga orang Papua bilang sebenarnya presiden kami sesungguhnya adalah Jokowi. Kenapa? Karena dia memberikan kasih tidak pura-pura. Padahal kasih yang dia miliki adalah kasih kepada sesama, belum seperti kasih Tuhan Yesus sama kita. Kalau sempat kita mempraktekkan kasih yang dari Yesus, seperti Yesus mengasihi kita, lebih gempar lagi dari Jokowi. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Yesus mengasihi kita pura-pura enggak? Dia mencuci kaki murid-muridnya pura-pura enggak? Dia mau kasih contoh teladan karakter rendah hati dan sekaligus membuktikan seorang pemimpin rendah hati dan melayani. Maka dikatakan di sini, jauhilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Jadi kalau begini jadi orang Kristen, muda-mudi remaja, ini pemuda-pemudi yang kuat dan menjadi berkat berkenan. Anda dibutuhkan di Indonesia, Anda dibutuhkan di PTHSD, Anda dibutuhkan di dunia ini. Karena hanya orang yang mengenal Yesus, mempraktekkan kasih Yesus di dalam kehidupannya, itulah yang bisa menjadi berkat, contoh dan luar biasa. Jauhi kejahatan. Sudah jelas kalau kita mengasihi, tidak mungkin kita dekat-dekat atau hidup dalam kejahatan. Kita jauh. Bahkan dikatakan lakukanlah yang baik. Saking sayangnya Jokowi kepada Indonesia, termasuk Papua, dia pergi ke sana jalan kaki. Papua kan sulit di sini. Dia belum anak-anak yang jelek hitam, dia sayang. Padahal dia presiden, ya, dia tidak sombong. Apalagi kalau kita anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita menunjukkannya dan kita jauhi kejahatan, kita lakukan tindakan kasih, perbuatan baik, dahsyat kita. Amin. Haleluya. Meskipun kita tidak kaya sekali dan sebagainya, karena kasih lebih besar dari apapun, kasih itu sempurna. 1 Korintus 13 bilang kalau nggak ada kasih, semuanya percuma, sia-sia. Iman hebat, karunia hebat, pengetahuan hebat, yang lain hebat, nggak ada kasih, nol, tidak ada guna. Kenapa? Kasih yang paling besar, kasih yang sempurna, dan kasih Tuhan itu luar biasa, dan sudah ditunjukkan Yesus dengan dia datang menjadi manusia. Bukan hanya jadi manusia, dia jadi hamba melayani. Bukan hanya hamba melayani, dia sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Siapakah yang dicintainya? Orang-orang berdosa seperti kita di sini. Dia mencintai semua orang, khususnya orang berdosa. Haleluya. Jadi sebabnya saudaraku, orang Kristen yang berpengaruh, yang berdampak, yang dahsyat, yang luar biasa, sudah pasti diberkati adalah orang Kristen yang mengasihi orang lain. Amin. Orang yang mengasihi orang lain tidak punya kesempatan membenci.
Orang yang membenci sama dengan tidak mengasihi. Orang tidak mengasihi sebenarnya di mata Tuhan, walaupun Tuhan tetap mengasihi dia, tapi tidak ada janji Tuhan yang dialami. Orang yang mengasihi pasti mau dan belajar, bahkan mampu mengampuni. Orang yang mengasihi tidak akan sombong. Orang yang sombong karena tidak mengasihi. Orang yang mengasihi suka mengampuni, karena kasih Tuhan dalam dirinya lebih besar dari kejahatan orang. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kasihnya Tuhan itu lebih besar dari dosa kita. Sebesar manapun dosa kita, kasih Tuhan tidak bisa kurang dan tidak bisa dikalahkan. Karena kasih Tuhan Yesus lebih besar dari dosa kesalahan kita, maka kita bisa diselamatkan. Kalau sempat kasih Tuhan sedikit, orang-orang jahat masuk neraka semua. Orang yang melawan Tuhan masuk neraka semua. Tapi perhatikan, orang yang melawan Tuhan tetap dikasih Tuhan, tetap dikejar Tuhan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, langsung Tuhan selamatkan. Contoh di Alkitab ada namanya Saulus. Benci kali dia sama pengikut Yesus. Dia seorang beragama Yahudi, dia seorang Farisi, dia belajar agama ketat, dia hafal ayat-ayat Alkitab, dia seorang yang belajar firman Tuhan begitu ketat, dia berpuasa, dia betul-betul membentuk dirinya menjadi orang hebat sebagai orang beragama. Tetapi ketika Yesus datang, dia benci, dia iri, dia bilang ini agama apa ini kok bisa jadi menyesatkan. Dan dia menganggap ini merusuh ini. Bisa nanti jemaat kami mengikuti Yesus gara-gara ini. Dan banyak pula orang Farisi, orang Yahudi mengikuti Yesus, ya kan? Ini dari bangkrut ini gereja kami atau agama kami. Benci dia. Lalu dia pergi ke pemerintah minta izin supaya dia dikasih surat resmi mengejar membunuh pengikut Yesus. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Saulus. Haleluya. Waktu di tengah jalan, Saulus dengan segala pasukannya, dengan surat resmi, dia bisa menangkap, membunuh orang-orang pengikut Yesus. Resmi, tidak akan ditangkap dia, justru dia dapat surat resmi. Tetapi di tengah jalan Tuhan datangi dia dengan kuasa yang luar biasa, dengan sinar kemuliaan yang dahsyat, yang membuat dia jatuh tersungkur dan sampai matanya buta, tak berdaya berdiri. Dan dia berkata, oh dahsyat, siapa ini? Siapa kau? Lalu Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Merasakan kuasa Tuhan, suara Tuhan itu begitu luar biasa, menyejukkan hatinya, membuat dia kagum. Sehingga dia bertanya, siapa Yesus ini? Lalu selanjutnya Yesus berkata, pergilah kepada Ananias. Nanti segala sesuatu yang akan kau lakukan akan diajarkan oleh dia. Akhirnya makin kagumnya dia mendengar suara Tuhan dan dahsyatnya Tuhan Yesus. Akhirnya dia bertobat mengikut Yesus menjadi Rasul Paulus. Saulus yang melawan Yesus habis-habisan menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa habis-habisan, namanya Rasul Paulus. Kalau coba Tuhan mengasihi dia, sok-sok melawan aku katanya, beginikan mati di laut. Jangankan beginikan, di pusat terbang dia masuk ke laut mati. Tapi kejahatan dosa manusia tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar dari dosa kita. Itu sebabnya siapapun paling berdosa, kalau datang pada Yesus minta ampun, bertobat, percaya, pasti diselamatkan. Haleluya. Nah, kasih seperti itu yang berlaku sama saya dan sama saudara. Saya ini bukan orang-orang yang baik dulunya, bukan orang yang memuji Tuhan. Bahkan saya adalah orang yang membenci Pentakosta kita ini. Dan saya ini termasuk orang yang tidak suka gereja, tidak tahu firman. Satu lagu Kristen pun saya tidak tahu sampai saya bertobat kami ke sini.
satu lagu Kristen tak tahu. Jadi kalau syarat masuk surga nyanyikan satu lagu gereja, udah pasti aku tak masuk surga. Bayangkan. Nah, jadi oleh anugerah Tuhan saya mengalami kasih-Nya sehingga saya mengasihi. Haleluya. Ketika Tuhan bilang tinggalkan cita-citamu, tinggalkan agendamu, masuk sekolah kitab, layani aku. Saya begitu layani, tinggalkan semuanya, full timer, saya full timer. Dan saya sampai hari ini semangat melayani. Amin. Karena apa? Karena mengasihi. Haleluya. Jadi Tuhan memakai orang yang mengasihi. Kita harus mengasihi. Mudah-mudi jangan bersaing. Bersaing itu lahir dari ego atau iri. Orang iri tidak bisa maju. Orang iri akan sakit. Upah dosa adalah maut. Jangan iri. Senanglah kalau ada orang jago, orang hebat, bahkan lebih maju dari kita. Malah kita belajar dari dia. Supaya kita juga seperti dia. Amin. Jangan benci-membenci. Di dunia ini itu ada iri. Kalau orang maju, kita jatuhkan dia, kita fitnah dia, sok kali dia. Tapi kalau anak Tuhan yang mengasihi, tidak. Senang melihat orang maju, sedih dan mendoakan orang yang jatuh. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Ya, di kayu salib Yesus, orang tetap tertawa, mengambil jubahnya, menjuni di bawah kaki salibnya, dan mengoyak bajunya. Yesus malah, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Didoakanlah yang menampar Yesus, yang meludahi Yesus, yang tetap ketawa, yang menjudi merebutkan baju Yesus, yang mengejek dari jauh. Nah, dia enggak. Kalau dia Tuhan turun aja dari sana. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Kenapa? Karena kasih Yesus lebih besar dari kejahatan, dusta, kesalahan manusia. Itu sebabnya kalau kau bertanya apakah Tuhan kasih saya? Iya. Apakah kurang kasihnya? Tidak. Tapi kenapa saya tidak alami? Karena kau belum datang sama Tuhan. Kau terhambat karena dosamu. Tapi kalau saya mengaku dosa diampunikah? Iya. Kalau saya percaya diselamatkankah? Iya. Kalau saya menghidup dalam Yesus, apakah saya siap masuk surga? Iya. Yang terpilih, yang dipanggil, terpilih setia akan menang bersama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kita belajar mengasihi. Kaum muda mengasihi. Haleluya. Keren. Menurut saya Ahok Jokowi keren. Ya, tukang bunuh orang itu nggak keren. Haleluya. Iya. Mengasihi, jauhi kejahatan, lakukan yang baik. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa melakukan ini? Kita bisa mengasihi, kita bisa jauhi kejahatan, kita bisa melakukan yang baik. Bagaimana bisa kita melakukan? Tanpa Tuhan, kita nggak bisa. Yesus bilang ranting tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Tapi kalau tinggal, maka ranting akan berbuah lebat. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat. Tapi dalam Yesus kita melakukan perkara besar. Kita bisa mengasihi, kita bisa jauhi, kalahkan kejahatan, kita bisa lakukan perbuatan baik sehingga kita menjadi orang yang berpengaruh, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau sudah berpengaruh jadi berkat, pasti terkenal. Haleluya. Jadi untuk itulah saudara, supaya bisa ini terjadi, maka kita harus setia beribadah. Kalau kita nggak setia beribadah, mustahil mengasihi Tuhan. Nggak mungkin. Aku Pak mengasihi Tuhan, aku dan orang, meskipun aku nggak pernah gereja. Bohong itu. Karena apa? Karena ketika kita berkumpul, Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama, aku hadir. Kalau dia hadir, kita beribadah sungguh-sungguh, kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan, kita akan mengalami kasih-Nya, kita akan mendengar firman-Nya yang menimbulkan iman,
yang menggetarkan hati kita, yang membahagiakan hidup kita, yang mengubahkan hidup kita, yang memberi damai sejahtera, sehingga kita semakin tahu, oh ini rupanya Yesus. Sehingga kita bilang, terlambat aku bertobat. Kalau tahu aku begini Yesus, cepat sekali harusnya aku bertobat. Saya dulu yang tak ada yang memberitahu sama saya. Setelah bertobat, kira-kira usia 20 tahun, baru saya bilang, kalau gini nggak enak Yesus, kenapa nggak ada dulu ya? Tapi nggak ada yang memberitakannya sama saya. Tapi setelah saya mendengar Yesus dari seorang yang sangat mengasihi Yesus, akhirnya saya tahu, oh enak ikut Yesus rupanya, lebih enak daripada yang lain. Haleluya. Sehingga saya datang beribadah. Ketika saya beribadah, Tuhan hadir, saya mengalami, artinya makin mengerti saya, tak kenal maka tak sayang. Dalam ibadah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Artinya berjumpa dengan Tuhan bukan langsung Yesus datang di depan kita, aku lagi Yesus, bukan begitu. Tapi kita mengalami Dia secara pribadi. Kita mendengar suaranya yang luar biasa di hati kita. Kita mengalami kasih-Nya, kuasa-Nya, hadirat-Nya. Lalu kita menangis, Tuhan baik kali Kau. Lalu kita merasakan dosa kita diam. Waduh enak kali. Orang seperti itu sudah bertemu dengan Yesus. Tak kenal maka tak sah. Tapi bagaimana kita kenal kalau kita nggak bertemu? Makanya datanglah beribadah. Karena Tuhan ada di tengah ibadah. Buat 3 orang berkumpul dalam namaku, seperti ini malam ini, Dia ada di tengah kita. Dan saudara bisa mengalami Dia di tempat. Apalagi firman Tuhan masuk ke hati itu. Aduh, ya Tuhan ngomong sama saya ya. Kok ngerti Dia saya ya? Sama aku lah kurasa firman itu. Nah, Tuhan sedang datang pada aku. Nah, ketika kita mengalami Yesus, mengenal Yesus, maka kita mengasihi Yesus. Kita tahu ya karena mengasihi Tuhan dosa saya diampuni. Saya bisa berubah gini gara-gara Tuhan mengasihi. Saya bisa yakin selamat pasti masuk surga gara-gara Tuhan berkorban karena mengasihi. Jadi kita tahu. Lalu Tuhan bilang, berarti aku mengasihimu, kasihilah sesama. Oh, akhirnya kita mengasihi. Nah, inilah orang yang hebat. Inilah orang yang menjadi berkat, menjadi dampak. Ini orang yang keren. Haleluya. Bukan orang jahat, bukan orang yang di dunia itu terkenal karena kejahatannya, keren. Ya, kalau menurut saya di dunia Ahok dan Jokowi keren sekali, ya kan? Tapi siapa itu untuk makan manusia itu? Nggak keren itu. Jadi supaya kita mengalami ini, bisa mengasihi, mampu menjauhi, mengalahkan dosa dan kejahatan, bisa berubah, bahkan melakukan hal yang baik sehingga menjadi berkat berdampak. Pertama kita harus beribadah. Belajar semua yang hadir ini beribadah, atau hanya Natal ini baru beribadah? Baru nanti tahun baru beribadah, baru siap itu nggak beribadah. Tahun depan Desember beribadah lagi gitu. Oh, jangan. Saudara tidak akan bisa mengasihi, saudara tidak akan mengalami enaknya ikut Yesus. Harus beribadah. Memang beribadah itu mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Kalau dulu domba, sekarang tubuh kita. Maksudnya apa? Diserahkan tubuh kita, mau datang beribadah. Ya, mempersiapkan tubuh kita datang beribadah. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sungguh-sungguh itu dimulai menyerahkan tubuh sama Tuhan. Amin. Terus datang memuji Tuhan. Mari kita berpilih. Kau muda semangat saja. Nah, kita itu dalam rangka menyerahkan tubuh. Tapi kalau nggak mau menyerahkan tubuh, nggak mau aku berdiri dulu aja tuh, apa ya? Ya kan? Tepuk tangan, nggak mau tepuk tangan. Ya, berdirilah, pergi dia keluar melawan dia. Itu nggak beribadah itu namanya. Itu mencari kesenangan sendiri di gereja, nggak menyenangkan Tuhan. Jadi kita beribadah mencari apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan.
Nah, salah satu adalah menyerahkan tubuh. Pemuda lompat-lompat. Jadi kalau kaum muda tadi bilang, "Hayo bapak-bapak semua, ibu-ibu lompat aja," ya kan? Nanti jadi langsing, ya kan? Haleluya. Beribadah. Saya sudah pernah khotbah. Kalau beribadah seperti ini, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mencari tahu apa maunya Tuhan kita memuji menyembah, menyerahkan tubuh, maunya Tuhan kita mendengar firman, maunya Tuhan kita melakukan firman. Nah, ini yang kita cari dalam ibadah. Nah, seperti itu Tuhan sudah janji bahwa Dia akan memberkati makanan minuman kita. Artinya tidak kurang makan, tidak kurang minum, tapi makanan itu menyenangkan, bahkan menyehatkan. Yang kedua, dijauhkan penyakit dari kena-kena. Ya, banyak gereja waktu kena virus corona kematian. Kawan saya aja berapa orang mati pendeta. Tapi GPD Pemulihan tidak ada mati karena virus corona. Karena apa? Orang beribadah sungguh-sungguh, dijauhkan penyakit. Haleluya. Dan yang ketiga, tidak ada yang mandul, tapi diberkati buah kandungan kita, artinya anak-anak kita. Abraham adalah orang beribadah, sampai anaknya pun disuruh Tuhan persembahkan, bukan domba. Dia bilang, terserah Tuhan lah, pokoknya ya aku lakukan perintahmu. Dilakukannya, padahal Tuhan menguji, sehingga Tuhan memberkati Abraham sampai 4 keturunan, 4 generasi. Israel itu hebat sekarang gara-gara berkat Tuhan yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Karena Abraham itu punya anak Ishak, Yakub Israel. Jadi diberkati. Maka orang beribadah itu diberkati. Amin. Musuh-musuhnya akan lari. Luar biasa. Haleluya. Karena dengan beribadah kita mengenal Tuhan, akhirnya mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita sayang sama orang tua kita. Pasti kita hormat. Pasti kita hormat sama pemimpin kita, gembala kita. Orang yang nggak hormat sama pendeta itu sebenarnya nggak mengenal Tuhan. Lagi sampai melawan, ya kan? Ya kan? Karena melawan hamba Tuhan ya sudah melawan Tuhan. Tuhan mengutus Musa, dilawannya Musa. Tuhan bilang, bukan kau yang dilawan Musa, aku yang dilawan. Nah, jadi melawan Tuhan, siapa yang menang? Kita atau Tuhan? Tuhan yang menang. Jadi jangan lawan Tuhan, gak akan menang kau. Yang masalah nanti akan jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan pasti dapat ditangkap iblis. Karena iblis seperti singa mengawal mencari orang yang dapat ditangkap. Yang jauh dari Tuhan pasti tangkap. Telan. Nah, makanya beribadah. Jadi mulai hari Minggu rajin beribadah ya. Amin bapak-bapak. Kaum muda. Amin. Haleluya. Kedepannya nanti kami dari GPD Pemulihan RT atau Perapat akan ikut membangun kaum muda dan sekolah minggu di sini. Haleluya. Jangan pikirkan berapa biaya nanti, jangan ya. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Kalau ada, haleluya. Ya tetap puji Tuhan, haleluya. Tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan. Amin. Kenapa? Karena mengasihi. Saya kesini tuh nggak ada bicara berapa mau dikasih. Saudara saya ini kalau mengajar, banyak uang. Saya kan dosen, banyak uang. Karena memang ya dosen urusannya lain ya kan. Tapi kalau sudah melayani seperti ini, malah saya kasih uang gara-gara. Ya, jadi nggak masalah uang ini. Ada uang puji Tuhan, tak ada uang haleluya. Diberi puji Tuhan, tak diberi pun puji Tuhan. Haleluya. Alasannya apa? Mengasihi. Apakah Tuhan mengasihi kita gara-gara kita udah banyak kasih uang? Apakah kita karena sudah banyak melakukan firman maka Tuhan mengasihi kita?
Kenapa ya? Karena dia punya sifat mengasihi. Demikianlah Tuhan bilang kasihilah sesama. Yang orang beribadah itu akan tahu siapa Tuhan dan akan mengenal Tuhan. Maka kalau mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, kalau sudah mengasihi Tuhan, pasti dia mampu mengasihi jiwa-jiwa. Orang yang mengasihi Tuhan itu keren, luar biasa. Gara-gara apa Jokowi terkenal sampai diakui seluruh dunia? Karena dia sayang sama masyarakat. Tak sempat dia memikirkan korupsi. Padahal dia bisa korupsi. Jadi presiden untuk dapat uang triliun, ratus miliar kita sama dia. Iya kan? Tapi dia nggak mikirkan itu. Dia mau Indonesia maju. Kenapa? Dia sayang sama rakyat. Apalagi Tuhan sayang sama kita. Amin. Terusnya kita lebih dari Jokowi. Iya kan? Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus. Ya. Ahok juga gitu. Dia ingin membangun Indonesia. Jakarta dimulai. Hanya dia keren, hebat, terkenal di seluruh dunia dia. Ya. Nah, kita pun akan Tuhan senangi kalau kita mengasihi. Tuhan bilang anak itu keren. Bapak-bapak di GPD Pemulihan RC, PT HSC keren. Haleluya. Pemuda remaja, wow. Ibu-ibu mantap. Kan? Tuhan senang. Kalau Tuhan senang pasti diberkati, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau lihat anaknya baik-baik, bagus-bagus, kan senang ya? Waktu dibilang beli baju baru, ya nak. Iya kan? Tapi kalau bandel kali, dikasih juga, tapi dari toko ini untuk kawannya. Itu udah tahu. Ya, gara-gara kasih kau bukan karena baik kau. Nanti kau tampil di depan kau pula pakai baju baru. Gara-gara ini. Tapi kalau gara-gara bandel mau dikasih kau. Kadang-kadang Tuhan memberkati kita. Aduh, gara-gara apa? Malu dia. Nanti dia di orang. Itu aja. Sebenarnya bukan karena kita udah baik kali. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, waduh, berkat Tuhan melimpah-limpah. Amin. Iya. Yang kedua, supaya kita bisa mengasihi Tuhan, supaya kita bisa menjauhi kejahatan, mengalahkan dosa dan berubah, supaya kita bisa melakukan hal yang baik, menjadi berkat, kita harus berdoa. Apa? Berdoa. Ini tadi dibilang di sini bertekun dalam doa. Mantap sekali temanya komponen ya. Berarti adalah pertemuan doa nanti siap untuk bahasa ini. Ya, mulai aja berapa orang yang mau. Keren itu doa. Orang Kristen itu terkenal karena doa. Alkitab bilang Yakobus 5 ayat 12. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Orang yang berdoa itu akan ingat dosa dan minta ampun sama Tuhan dan Tuhan ampuni. Orang yang berdosa itu akan disembuhkan Tuhan kalau dia sakit. Bahkan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat, bukan besar, tapi sangat besar. Saya salah satu pendeta terkenal karena doanya, bukan karena kayanya, bukan karena gantengnya, karena doa. Orang Nias di Labuan Bajo Raya itu kenal saya bukan dari gereja kita, karena doa. Di banyak orang-orang yang di Labuan Bajo Raya ini lalu datang ke rumah. Cuma ada juga menganggap dipikirnya aku dukun. Dia bilang aku bukan dukun. Datang kami bapak, saya bapak sembuhkan katanya. Dari mana kamu tahu? Kami dengar orang-orang disembuhkan oleh bapak. Dia bilang saya bukan dukun, tapi saya lebih hebat dari dukun. Tapi saya bukan dukun. Dan saya nggak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan bisa menyembuhkan dewa saya. Jadi kau percaya ini? Dia bapak pendeta, percaya kami. Lalu dia percaya doakan sembuh dia. Mungkin dari sini ada juga yang disembuhkan waktu datang rantau ya. Ada? Nah, haleluya. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar rasanya. Gimana caranya berdoa Pak? Ya berdoa aja. Maksudnya Pak, mana? Apa yang mau dibilang? Tulislah dulu, gak usah ditulis. Jadi apa yang didoakan? Apa yang ada dalam hati? Doa itu cakap-cakap sama Tuhan. Tahu artinya cakap-cakap? Ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan, curahkan hati. Tuhan, bandel kali aku Tuhan, tolong aku supaya berubah. Nah itu, doa itu.
Gak usah pada dicatat. Tuhan, bapakku berkelahi. Tuhan, seringkali 1 bulan kukira 3 kali berkelahi. Bising kupingku Tuhan, malu aku udah dewasa, udah dari anak muda. Bapaknya berkelahi katanya Tuhan. Jadi gak laku aku nanti kalau bapakku berkelahi dengan Tuhan. Tolonglah Tuhan, bikin bertobat bapak mamaku. Nah itu berdoa itu juga. Doa polos seperti itu. Jadi jangan salah, mana caranya berdoa, tolonglah dicatat. Lalu berkata, dan dicatatlah ada yang pandai berdoa kan. Aku ajarin kau berdoa. Mulainya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, kau baik, Tuhan, berikanlah kami makanan, Tuhan, ampunilah dosa kami. Nah ini adalah doa. Lalu dia berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kan berdoa, membaca tulisan doa itu. Berdoa itu curahkan isi hati. Amin. Jadi belajar berdoa, ya berdoa kayak mana? Apa yang didoakan? Apa yang kau butuh? Apa yang kau ingin dari Tuhan? Bilanglah. Kalau mau minta ampun aja. Tak usah berbelat-belit. Tuhan, ampunilah dosaku sengaja, tak sengaja, aku ketahui, tak aku ketahui. Jadi tahu sih berdoa. Tuhan, aku tadi sudah cakap kotor, ampunilah. Itu aja. Amin. Jadi tak usah pakai pantun, ya kan? Curhat. Tuhan kita itu baik. Haleluya. Nah, jadi supaya kita bisa mengasihi Tuhan, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Orang beribadah pasti berjumpa dengan Tuhan. Orang berdoa pasti berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu sejauh doa kata ada dengan kita. Dan doa itu menyerap kuasa dan kita bisa melihat jawaban Tuhan dengan mukjizat. Dari situ kita makin mengenal Tuhan. Doa itu melepaskan kuasa. Saya ketika saya doa pengurapan, saya berdoa, saya sedang dipakai Tuhan melepaskan kuasa. Itu saya pegang orang, kerja Tuhan menurut. Karena Tuhan menjawab doa saya. Tuhan jamah orang ini, Tuhan penuhi orang ini. Saya berdoa, dan saya berdoa bukan hanya kebaktian. Saya berdoa terus, kapanpun, dimanapun, tutup mata atau tidak tutup mata, di gereja atau di kamar, saya terus berdoa, atau dimanapun berdoa. Sambil bawa mobil, saya berdoa. Berdoa saya online. Kadang-kadang Tuhan bangunin saya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bangun saya berdoa. Kenapa? Karena napas hidup orang Kristen adalah doa. Jadi saya mau bernapas, gak sesak napas, apalagi tidak bernapas ya mati. Jadi orang Kristen gak berdoa, itu sudah gak bernapas, mati rohani. Kalau sekali-sekali berdoa, apa namanya? Sesak nafas. Jadi orang sekali-sekali berdoa, sesak nafas rohani. Gimana sesak nafas kan? Bisa mati itu orang kalau sesak nafas kan? Disuruh kerja, ayo dulu angkat itu, nggak bisa, sesak nafas. Makanya jangan ada sesak nafas, harus bernapas terus, yaitu berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Tuhan akan menjawab doa kita dengan mukjizat. Dan Tuhan akan memberikan kita kuasa. Makin kita berdoa, makin penuh kuasa. Saya pernah berdoa puasa 3 hari 2 malam, tak makan, tak minum, tak tidur. Doa. Kenapa? Karena tulang saya satu-satunya gila. Puluhan tahun sejak saya SD kelas 2 sampai saya tamat kuliah. Gila dia. Jalan-jalan. Udah kemana-mana, dibawa ke dukun kemana. Saya bilang, Tuhan, aku sudah kepanggil jadi hamba. Tapi di depanku tulangku gila. Dan keluarga tak bisa lagi mengobati dia. Gak ada lagi harta. Kau bisa menyembuhkan. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Aku merasa tidak mampu mendoakan dia sembuh. Lalu saya doa puasa, tanya Tuhan. Dia sakit memang. 3 hari 2 malam tak tidur, tak makan, tak minum. Doa. Saya di dalam apa? Di satu kebun ada rumah, lalu ada orang menjaga saya di situ. Saya di kamar sendirian, terus berdoa. Tuhan, apa yang bisa dilakukan? Aku nggak bisa tuh. Doaku menyembuhkan dia rasanya belum bisa Tuhan. Akhirnya malam hari ketiga Tuhan bilang, udah bangkit aku akan menyembuhkan. Saya cari pulang saya di kisaran, di jalan-jalan, saya buang sembuh. Saya bawa ke rumah, saya bilang,
sama ibu bapak saya, ya tulang ini sudah seduakan, sudah sembuh. Mereka nggak percaya. Tulang kau udah sembuh? Iya, saya kasih foto saya karena saya ingat dulu dia waktu muda sekolah lukis dulu foto saya. Artinya dia lukis bisa, saya bilang sudah normal ya, dia sudah bisa melukis. Lalu akhirnya saya bantu dia dapat pekerjaan, dia melukis gambar orang, akhirnya dia bisa sampai bangun rumah. Artinya doa dijawab Tuhan, besar kuasanya. Amin. Haleluya. Nanti kalau saya datang ke sini KKR, saya akan berdoa banyak. Jadi saya bukan hanya waktu di sini itu berdoa gitu. Sebelumnya saya sudah berdoa. Wah, dikasih Tuhan. Orang yang berdoa itu dikasih kuasa supaya doanya penuh kuasa. Jadi berdoa. Nanti kalau saya datang lagi ke sini, saya akan berdoa banyak-banyak. Saya datang, saya berdoa, saya lepaskan kuasa Tuhan. Karena doa orang benar sangat besar kuasa. Saudara dipenuhi Roh Kudus diubah. Jadi anak muda yang keren adalah orang yang berdoa. Bentuk doa di sini di rantau perapat ada itu doa. Doa ibu-ibu, doa puasa, doa pemuda, doa pribadi, doa kadang-kadang ada lagi doa khusus. Doa itu adalah bagian kita untuk mengalami Tuhan. Haleluya. Jadi keren kalau orang muda berdoa. Jangan hanya menggosip, cintain orang. Keren itu, bikin berkelahi, ya kan? Bikin rusak ya, bikin berkelahi satu gereja, menggosip itu ya. Dosa itu yang bikin. Tapi yang berdoa, ayo rame-rame kita. Amin. Apalagi rame-rame berdoa, sangat besar kuasanya. Goncang binaisin. Kayak ini bangkit ini semuanya. Ya, jadi orang Kristen yang berdoa itu keren. Coba perhatikan, Elia hebat. Alkitab bilang dia manusia biasa, tapi dia berdoa. Jika dia berdoa, hujan 3,5 tahun, jangan datang. Karena orang Israel nggak menganggap Tuhan lagi. Elia bilang, kamu harus percaya sama Tuhan. Nggak percaya, raja rakyat nggak percaya lagi. Akhirnya dia doa, Tuhan biar mereka tahu dunia ini ditentukan Tuhan. Aku minta 3,5 tahun hujan jangan datang. Ya, kata Tuhan, berodok kau 3,5 tahun ini. Sembunyi dia, itu di sungai tadi. Jangan keluar, karena nanti kau akan dicari. Jadi kau harus menghilang 3,5 tahun. Nanti kasih kau makan. Ya kan, gak bisa muncul dia belanja kan? Kalau belanja kan dapat ya kan? Kasih kau makan. Tiap hari 3,5 tahun itu dia di tepi sungai sembunyi. Tiap hari disuruh burung gagak kasih dia roti daging. Burung gagak kasih tiap hari, kalau 3 kali sehari makan, berarti 3 kali sehari dia datang bawa daging dan roti. Burung gagak ini burung paling congok rakus. Jangankan daging roti, bangke pun dimakan. Tapi karena Tuhan sudah suruh, jangan makan. 3 kali sehari. Karena tidak boleh, dia nggak bisa menunjukkan diri. 3,5 tahun, karena dia akan dicari. 1 tahun udah kering, mulai dicari. Cari dulu, kita cari supaya didoakan, supaya datang hujan. Sembunyi 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun, barulah Tuhan bilang tunjukkan dirimu, raja mencari. Tolonglah berdoa kepada Allah supaya hujan datang, udah menderita kami ini. Mulai ngakui kan, raja mengakui Tuhanlah penguasa. Oke lah raja, cepat lari, hujan akan datang. Padahal dilihat di atas masih tidak ada tanda-tanda hujan. Dia berdoa. Dia belum di atas apa? Katanya ada pembantunya. Tidak ada apa-apa Tuhan. Berdoa lagi. Lihat di atas, udah mulai ada ampun, tapi kecil katanya. Berdoa lagi dia. Lihat di atas, udah mendung, mau datang hujan. Datanglah hujan. Elia manusia biasa, tapi dia berdoa. Mau orang muda hebat? Beribadah. Yang kedua, berdoa. Selemah manapun kau, kalau mau kau berdoa, belajar berdoa, kau jadi hebat. Ya kan?
hamba Tuhan banyak khotbah tapi nggak berdoa, nggak training. Ya, harus lebih banyak dia berdoa daripada berkhotbah. Amin, hamba Tuhan. Jadi ada pertemuan hamba Tuhan berdoa. Belajar berdoa. Mana cara belajar berdoa? Ya berdoa. Kau kepala buku-buku kau beli pun. Kau beli pun kalau nggak berdoa, nggak belajar berdoa itu namanya. Ya berdoa aja. Apa yang berdoakan? Kan banyak kebutuhan kita kan? Yang anak kita lah bandel, yang badan kita lah sakit, yang kita lah nggak bertumbuh. Curhat aja sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tapi aku nggak pandai berkata-kata, ya ngomong aja. Nggak pandai berkata-kata, cuma tahu ngomong aja. Nanti kita akan alami Tuhan, dijawab Tuhan dengan mujizat, bahkan Tuhan akan memakai menunjukkan bahwa kita berkuasa. Haleluya. Saya banyak menangkan banyak orang yang bukan Kristen gara-gara puasa doang. Bilang, Bapak sembuhkan dulu kami. Bisa, gampang menyembuhkan kalau kau mau. Kami mau Pak. Nah caranya begini. Apa caranya Pak? Dengarkan dulu saya akan beritakan seorang yang sangat mengasihi, yang luar biasa, memiliki segala kuasa di bumi surga, namanya Yesus. Kalau kau percaya, aku berdoa, Tuhan akan jawab doaku, Tuhan akan memberkati. Percaya. Dia bilang setelah saya kasih firman, percaya, langsung sembuh, gak jadi operasi. Dokternya heran, loh, kok bisa sembuh? Kenapa bisa terjadi mujizat? Ya baru-baru ini aku didoakan pendeta, ya udah bermujizat, pulang lah operasi lagi. Lalu datang dia, Pak, kami udah sembuh, kata dokter. Yang udah sembuh, saya bilang. Jadi apa Pak syaratnya supaya kami datang lagi? Maksudnya dia mau bikin apalah ya? Dia bilang ini orang miskin, banyak habis uangnya gara-gara anaknya sakit kan? Yang gak usah lah, kasih apa? Gak ada syarat-syarat. Gak usah pula kau bawa apa persembahan atau apa, enggak. Ikuti Yesus lah. Pulang. Haleluya. Hanya karena doa itu dia sebentar ngomong-ngomong, tapi ada Tuhan di tengah. Hanya kalau saya berdoa sama seseorang, asal dia mau, baik. Tapi tidak hanya kita mengalami kuasa Tuhan, tapi kita harus mengenal Tuhan. Waktu mengalami kuasa Tuhan dan mengenal Tuhan lewat doa, itu membuat kita dahsyat. Tahu. Yang ketiga, nah ini kalau sudah beribadah, sudah berdoa, nah ini yang paling mantap lagi, melayani. Amin. Kalau kita melayani, berarti kita mau memberi, kita mau menjadi berkat. Alkitab bilang lebih bahagia yang memberi daripada menerima. Kalau menerima berkat aja kita bahagia, tapi kata Tuhan memberi berkat atau melayani lebih bahagia lagi. Makanya saya lah yang paling bahagia di sini karena saya melayani. Anda tentu bahagia. Ayo supaya bahagia seperti saya, ayo rame-rame melayani. Amin. Melayani apa Pak? Aku nggak bisa khotbah. Oh, melayani gampang. Kan banyak yang mau kita lakukan. Misalnya main musik, melayani. Kalau bisa main musik, janganlah pula ibu ini disuruh main musik, nggak bisa, ya kan? Karunianya itu singer, memimpin pujian. Ada juga orang pandai dia merawat, bikin apa namanya, cantik gerejanya, itu melayani. Ada juga orang rajin, suka bersih gerejanya, sapu-sapu. Ada juga orang yang suka namanya sound system kita jangan dengung-dengung, harus dibuat begini gitu. Lalu dia lapor sama Bapak Gembala, gimana Pak, jangan dengung-dengung, suara khotbah itu enak. Saya tahu seperti ini Pak. Nah, saya berkorbanlah sekian dulu dari saya. Tolong Pak, supaya kita bikin bagus, supaya nanti waktu memuji Tuhan mantap suaranya. Itu juga melayani. Semua upahnya sama. Ya, saya mau memimpin sekolah minggu lah Pak. Saya mendaftar satu lagi guru sekolah minggu. Lalu seniornya bilang, kau lihat dulu ya, kau tahu nanti. Nah, itu juga melayani. Aku lagi pemuda lah, saya ikut jadi pemimpin pujian, melayani juga. Aku ngatur keuangan lah, melayani juga, asal jangan diambil uangnya. Pokoknya memberi
dan berdampak bagi orang lain. Amin. Melayani. Gak semua orang bisa khotbah, tapi bukan hanya khotbah melayani, bukan harus tua melayani, ya, bukan harus pendeta melayani. Semua bisa melayani sesuai karunia kemampuannya. Amin. Haleluya. Nah, itu lebih keren. Nah, Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kalau orang melayani itu senang Tuhan. Kau kayak saya, kau kata Tuhan. Saudara mau seperti Yesus? Melayani. Ada kita nyanyi, mau sepertimu Yesus, tak melayani. Bah, aku bilang aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kau tak mau melayani. Kalau mau melayani seperti akulah. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan salah kita dilayani, tidak salah. Tetapi kalau kita mau lebih keren lagi, melayani, upah kita besar di surga. Karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan dan juga memberkati orang lain. Haleluya. Makanya saya berkat saya besar di surga. Karena saya berdoa, Tuhan tolonglah jemaat HD, kalau saya nanti ceritakan firman, kasihlah firman. Tuhan buatlah begini, buatlah begini. Saya berdoa, saya datang. Bukan ada datang dan lupa, tapi panitia siapkan uang untuk pendeta pupuk sekian ratus. Bisa nggak Pak? Nggak ada yang ngomong gitu kita kan Pak ya. Lalu saya bilang, berapa kira-kira? 500, nggak boleh 500. Saya kan master teologi atau wilayah, nggak boleh. Harus tambahin, bilang sama panitia, nggak ada itu. Mau tak dikasih juga, ini suka cita saja. Haleluya. Lebih dikasih, lebih suka cita maksudnya. Cuma tak dikasih pun suka cita. Artinya lebih bahagia memberi daripada menerima. Menerima aja bahagia, apalagi beri, itu maksud Tuhan. Haleluya. Melayani itu keren. Orang muda melayani. Ya, untuk itulah kau belajar beribadah, belajar berdoa, baru melayanilah. Jadi kalau kau nggak beribadah melayani nggak bisa. Kau nggak berdoa melayani nggak bisa. Tapi kalau kau sudah beribadah, kau mengalami Tuhan, kau berdoa, dalam ibadah Tuhan ajari, Tuhan lengkapi, Tuhan kasih karunia. Dalam doa kau akan dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, diberi Tuhan hikmat dan segala macam, dan diberkati Tuhan. Lalu kau melayani, lalu kau bersaksi. Saudaraku, ibu saya bandel, tapi setelah saya datang sama Tuhan, beribadah di dalam Tuhan, lalu saya sungguh-sungguh, lalu saya berdoa, Tuhan pakai saya, dan Tuhan memberkati saya. Puji Tuhan, di sekolah saya sekarang juara umum karena Tuhan. Karena dulu aku bolak-baliknya, apalagi matematika. Tapi ini karena Tuhan. Orang muda keren kali, kata-kata. Iya, keren kali. Makanya saya sekarang mau melayani Tuhan, karena Tuhan sudah melayani saya lebih dahulu. Kata ibu-ibu, dulu saya tukang cerewet di rumah, mereka saya apalagi tak dikasih gaji atau uang, saya ribut. Terus sampai anak saya lari semua kalau saya mereka. Tapi sejak saya terima firman, luar biasa, saya berdoa, Tuhan ubahkan saya. Akhirnya Tuhan tolong saya sekarang berubah. Saya sayang sekali sama istri saya, sama suami saya, anak-anak saya. Saya mau melayani ibu. Ayo ibu, sayangilah suamimu dan anak-anakmu. Seperti saya berubah. Kamu lihat saya begini, bukan busuk saya. Sekarang saya nggak mau lagi. Karena enak kali itu Tuhan dan melayani. Keren kan? Haleluya. Nah, saya sudah melayani 15 tahun. Saya sungguh-sungguh, walaupun memang banyak tantangan semua. Tapi terus saya beribadah, terus saya berdoa, terus saya melayani yang setia. Walaupun dari gereja saya tidak dapat gaji dan sebagainya. Tapi saya mengasihi Tuhan yang jiwa-jiwa. Saya berdoa. Tapi puji Tuhan, setelah 15 tahun kemudian saya lihat Tuhan memberkati. Kami sehat terus, anak-anakku baik-baik juga melayani. Wah, anak kerjanya bagus dan sebagainya. Saya banyak bersaksi tentang apa aku saya melayani. Haleluya. Kan keren kan? Ya, jangan pandai dia di sana, pandai di sana, tapi nggak dalam Tuhan. Itu nggak keren. Nah, untuk bisa kita ngasihi, bisa kita menjauhi kejahatan, mengalahkan dosa dan berubah, bisa kita berbuat baik dan melayani,
Maka saudaraku, pertama kita harus beri, yang kedua harus, yang ketiga Layani. ya. Saya nanti sama Tuhan gini, kalau misalnya udah waktumu dipanggil ke surga, tunggu dulu Tuhan, kasih dulu 1 hari lagi, layani dulu saya baru panggil yang lain. Lalu saya bilang, inilah khutbah saya terakhir, karena Tuhan mau panggil saya. Ya, saya akan sampaikan pesan Tuhan. Dengar, ini, lakukan kamu dan Tuhan memberkati. Pulang. Sampai di rumah, saya berdoa, Tuhan, tunggu berdoa baru panggil ya. Berdoa dulu. Amin. Enak kan? Enggak. Bawa ke rumah sakit. Masuk ruang ICU. Ya, harus khotbah dulu melayani, minta izin sama Tuhan, berdoa baru mati. Enak kan? Haleluya. Siapa yang mau seperti itu? Oh, 1, 2, 3, 10, 10 orang ya. Bukan. Masih ada yang beri maksud ke saya. Daripada ada ya kan? Ya, jadi sudah artinya kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, berdoa dan melayani, sudah pasti Tuhan ganti. Tuhan bilang sama murid-muridnya setelah mengikuti Yesus 3,5 tahun. Kan murid-muridnya ada yang dokter, ada yang berpajakan, ada yang nelayan, tinggalkan semua anak istri dadangnya, melayani Tuhan bersama Yesus kan? Dan murid-murid tanya, Tuhan, kami sudah tinggalkan keluarga, rumah kami, pekerjaan kami, apa yang kami dapat? Tuhan bilang begini, semua yang kau korbankan, kau tinggalkan anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, semuanya, aku balas 100 kali lipat di bumi. Yang lebih hebat lagi, namamu sudah kucatat di surga. Haleluya! Keren kan? Makanya anak cucu saya udah jangan diberkati. Yang penting saya setia. Haleluya! Yang penting apa? Setia. Jangan pula murtad tengah jalan kan? Harus setia. Mau setia ibu-ibu? Bapak-bapak? Maka datanglah beribadah. Mulailah rajin berdoa dan mana yang mau dilayani kan? Nah, rencana kami suruh anak-anak dari sini kuliah supaya kita siapkan. Orang Nias dengan orang Batak hampir sama. Bedanya Nias ya Batak marga Silalahi, Nias dulu. Beda sama punya marga kan? Akad Bali ya juga kan? Sama. Bedanya orang Batak, orang Nias tahu. Orang Batak itu berjuang mati-matian sekolahkan anaknya. Makanya lagunya Anak Kokido Hamora. Itu orang tuanya jualan tomat, cabai, tapi anaknya udah sekolah di Amerika. Kekurangan orang Nias mahal, nggak usah menyekolahkan anaknya. Jadi saya himbau pada orang tua yang tamat SMA, ayo masuk STT. Ikat di rantai. Kebetulan aku pimpinan. Nggak ada yang bodoh. Apalagi saya sudah bilang akan pelajari di samping kita. Haleluya. Sederhananya, memang belajar terus, cuma 3 harinya kita di sana. Tapi memang mengerjakan tugas selama 27 hari, tetapi 3 hari di sana dikasih pelajaran kita. Jadi 3 hari belajar di sana, bisa di rumah sambil kerja juga dan bantu orang tua bisa. Haleluya. Uang kuliahnya dari cicil, bisa pegawai negeri kamu nanti kalau mau pegawai negeri. Tapi yang jelas belajar firman, iman yang kuat, akhirnya nanti bisa melayani Tuhan. Haleluya. Ada janji Tuhan yang akan diberikan padamu. Berapa orang di ruangan ini, pemuda, remaja, orang tua yang mau lebih sungguh beribadah untuk hari yang akan datang? Ada berapa orang yang mau meningkatkan, lebih sungguh lagi mau beribadah? Ada berapa orang angkat tanganmu sama Tuhan? Tuhan mau lihat. Ada berapa orang? Siapa lagi? Berjanji, Tuhan aku mau beribadah lebih sungguh lagi. Selama ini aku kadang-kadang beribadah, malas beribadah.
mulai hari ini aku mau beribadah. Turunkan tanganmu. Saya bertanya sekali lagi, siapa yang mau belajar berdoa setiap hari? Tuhan senang kalau kita berdoa. Dia akan menjawab mujizatnya dengan mujizat. Tuhan akan datang kepadamu ketika kau berdoa. Siapa yang mau belajar lebih sungguh berdoa, angkat tanganmu sekali lagi. Siapa lagi? Puji Tuhan yang sudah angkat tangan. Turunkan tangan. Yang terakhir saya mau bertanya, biar Tuhan lihat hari ini. Bapak sudah dengar firman. Siapa yang mulai hari ini mau melayani sesuai dengan talenta karunia, melayani di gereja ini, nanti baru melayani di luar sana. Siapa yang mau belajar melayani? Angkat tanganmu biar Tuhan lihat. Puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Dan aku akan berdoa. Bapak di surga, lihat yang angkat tangan. Dari pertama tadi saya sudah katakan bahwa mereka mau meningkatkan ibadah, mau beribadah. Bahkan yang selama ini tidak mau beribadah akan beribadah. Bahkan yang sekali-sekali beribadah akan rajin beribadah. Yang sudah beribadah semakin sungguh-sungguh beribadah. Aku berdoa untuk mereka tadi yang angkat tangan, juga yang mau belajar berdoa ya Tuhan. Bahkan yang sudah angkat tangan mau melayani. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ketika mereka beribadah, ketika mereka berdoa, ketika mereka melayani, tunjukkan dirimu, nyatakan kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, mengubah, memberkati mereka, supaya mereka bisa menjadi bukti, saksi, menjadi berkat bagi banyak orang ketika melayani. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami mau dan Tuhan bekerja. Maka berkati semua yang angkat tangan Tuhan. Beri kesehatan, berkati Tuhan. Beri mereka firman yang mengubah mereka. Kami tidak bisa berubah kalau bukan Tuhan mengubah. Kami tidak bisa mengalahkan kejahatan kalau bukan Tuhan bekerja. Kami tidak bisa mengalahkan dosa kalau bukan Tuhan bekerja. Penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan firman penuh kasih. Dan Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuat kami berubah, diberkati untuk bisa menjadi berkat. Aku berdoa mulai hari ini Tuhan, jauhkan penyakit, berkati mereka dengan kesehatan, berkati ekonomi mereka, berkati anak-anak, berkati gereja ini, berkati Pak Gembala, keluarga dan semua pelayan, berkati ya Tuhan, supaya kami bercerita dan ketika melayani nanti bahwa Tuhan Yesus hebat dan baik. Terima kasih Tuhan, aku percaya Kau dengar doa kami. Di dalam nama Yesus, terjadilah janji itu bagi kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin.